matahari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Amanda, saya Cynthia Ramadhani. Saya Fadli Rifat Video. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang fenomena gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari yang menuju bumi tertutup sebagian atau sepenuhnya oleh bulan. Matahari terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari yang menyebabkan bayangan bulan terjatuh pada bagian tertentu di bumi. Karena bulan sangat kecil di depan matahari, maka ia hanya menghalangi sebagian dari matahari. Oleh karena itu, gerhana matahari tidak dapat dilihat dari seluruh bagian bumi, tetapi hanya dari lokasi jatuhnya bayangan bulan. Gerhana matahari ada 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Oke teman-teman, dampak yang terjadi akibat gerhana matahari ada 4. Yang pertama, dampak pada lingkungan atau atmosfer. Yang kedua, dampak biologis. Yang ketiga, dampak pada manusia. Yang keempat, dampak pada mikroorganisme yang kecil. Baiklah, mari kita tonton video berikut ini. Apa itu gerhana matahari ya? Berikut ini penjelasannya. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari yang menyinari bumi. Hal ini mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Gerhana matahari dibagi menjadi 3 jenis: gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutup seluruhnya matahari sehingga cahaya matahari tidak bisa menyinari bumi. Sedangkan gerhana matahari sebagian adalah bulan menutupi matahari namun membentuk seperti bulan sabit karena menutup sebagian. Dan gerhana matahari cincin terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk seperti cincin. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan.
Inilah 4 macam jenis gerhana matahari. Gerhana matahari total. Saat terjadi gerhana matahari total, bulan menutupi seluruh cakra matahari sehingga bentuk matahari sepenuhnya tertutup oleh bulan. Gerhana ini hanya dilihat di daerah sempit dan berlangsung selama beberapa menit saja. Gerhana sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan hanya menutupi sebagian kecil cakra matahari. Versi yang sebagian ini jauh lebih mudah dilihat karena jangkauan daerah pengamat yang lebih luas. Gerhana cincin atau anular. Konsepnya sama kayak gerhana total kok. Namun posisi bulan berada di titik terjauh bumi. Sehingga dalam gerhana anular, bulan tidak sanggup menutupi cakra matahari. Gerhana hibrid. Nah, jenis gerhana ini bener-bener langka karena merupakan kombinasi dari gerhana total, sebagian, dan juga anular. Nah, perubahan oleh ketiga jenis gerhana tersebut bergantung pada lokasi pengamatan yang ada di sepanjang jalur gerhana. Gerhana hibrid ini bisa terjadi dikarenakan variasi jarak matahari, bulan, dan bumi yang berubah di saat itu juga. Gerhana matahari adalah fenomena di mana bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Saat gerhana matahari, posisi bulan akan berada di antara bumi dan matahari. Posisi tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan dan bumi yang berangsur gelap. Namun karena posisi bulan lebih kecil dari bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Akan tetapi, dampak apa saja yang disebabkan oleh gerhana matahari? Berikut adalah dampak yang disebabkan oleh gerhana matahari. Bagi manusia, melihat secara langsung ke fotosfer matahari, yaitu bagian cincin terang dari matahari, dapat mengakibatkan kerusakan permanen retina. Hal ini diakibatkan mata terpapar radiasi tinggi yang dipancarkan dari fotosfer. Meski hanya melihat dalam beberapa detik, kerusakan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kebutaan. Tapi jangan khawatir, jika kamu ingin mengamati gerhana matahari bisa menggunakan pelindung mata khusus atau melihat secara tidak langsung, seperti melalui siaran langsung. Namun perlu diketahui, kacamata hitam biasa tidak aman untuk digunakan karena tidak menyaring radiasi inframerah yang dapat merusak retina mata. Selain itu, gerhana matahari total juga berpengaruh bagi cuaca dan iklim. Pada saat terjadi gerhana matahari total, sinar matahari sebagian besar tidak sampai ke bumi. Sinar matahari secara bertahap berkurang saat kontak pertama, kemudian gelap sepenuhnya dan akhirnya normal kembali. Perubahan ini berlangsung dalam skala relatif pendek. Oleh karena itu, dampaknya pada cuaca hanya terjadi pada beberapa parameter saja, antara lain turunnya suhu, perubahan angin menjadi kencang, tekanan udara turun, dan meningkatnya kekeruhan udara. Selain berdampak kepada manusia dan cuaca, gerhana matahari juga dapat memengaruhi perilaku hewan seperti burung. Ketika terjadi gerhana, burung akan pergi pulang ke sarang. Akibat gerhana matahari bisa memengaruhi kemampuan navigasi burung-burung ini untuk menjelajah lebih jauh. Radiasi inframerah dan pancaran gelombang radio yang sangat pendek ketika burung terbang, terganggu karena cahaya matahari terhalang bulan. Selain itu, katak sebagai salah satu hewan bertulang belakang, cukup peka dan akan mulai bersuara ketika gerhana matahari terjadi. Selanjutnya ada kera akan mulai menengadahkan kepala ke arah barat dan duduk bersantai, seperti kebiasaan mereka ketika malam sudah datang. Itulah tadi beberapa dampak yang terjadi ketika fenomena gerhana matahari terjadi meski dalam waktu yang singkat. Oke, jadi kesimpulan dari fenomena gerhana matahari yaitu gerhana matahari adalah bukti nyata dari keteraturan pergerakan benda-benda langit, yaitu bumi, bulan, dan matahari. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya